dipersembahkan oleh... Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Zilvia Iskandar dalam program spesial 4 tahun transformasi BP2MI Gerak Masif Kerja Progresif. Pemirsa, pada tahun 2017 World Bank merilis data ada 9 juta warga negara Indonesia yang mengadu nasib bekerja di luar negeri. Kontribusi ekonomi dari para pekerja migran Indonesia merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah sektor migas. Oleh karena itu, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada para pahlawan devisa. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI merupakan garda terdepan perwakilan negara yang hadir untuk memastikan para pekerja migran mendapatkan hak-haknya. Di bawah kepemimpinan Benny Ramdhani, BP2MI melakukan transformasi dan perubahan besar kelembagaan dan program kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis BP2MI tahun 2020 sampai 2024. BP2MI bahkan telah menabuh genderang perang kepada para sindikat penempatan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang. Untuk mengetahui lebih dalam lagi apa saja transformasi dan perubahan besar yang telah dilakukan BP2MI selama 4 tahun terakhir, saya sudah bersama dengan Kepala BP2MI, Bapak Benny Ramdhani. Pak Benny, apa kabar? Sehat, Sehat ya Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya kita bisa mewawancarai Pak Benny, senang sekali. Pak Benny, kita throwback sedikit ke tahun 2020, ke momen ketika Pak Benny diminta oleh Presiden untuk menjadi Kepala BP2MI. Pada saat itu, bagaimana ceritanya dan apa pesan utama Presiden ketika Pak Benny diminta sebagai Kepala BP2MI? Ya, saya ingat 15 April ya di Istana Negara. Saya dilantik oleh Presiden untuk menjadi Kepala BP2MI. Dan setelah pelantikan, beliau hanya menyampaikan pesan, Mas, tolong lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya langsung menjawab, siapa Presiden, tugas merah putih ini akan saya emban dengan baik. Dan saya akan pertanggungjawabkan dan tentu akan saya laporkan secara rutin kepada Presiden. Ketika itu Pak Benny sudah membayangkan bahwa tugas ini akan sangat menantang Pak, sangat berat untuk melindungi PMI saya dari lahir ujung dari rambut sampai ujung kaki. Jalanan, ya. Saya aktivis dan sebelum saya mendapatkan mandat yang sangat berat, saya mencoba berinteraksi, mencari informasi ya, dari berbagai sumber tentu dan juga teman-teman. Apa yang sebetulnya menjadi problem yang sangat serius yang dihadapi oleh BP2MI yang dulu namanya BNP2TKI. Dan apa sebetulnya problematika yang sangat-sangat serius yang dialami oleh para pekerja migran kita. Saya menangkap ada 3 kejahatan, yang 3 kejahatan ini berjalan begitu lama dan negara abai, negara saya nilai melakukan pembiaran yang sangat serius. Pertama adalah stigma yang sangat buruk. Kalau menyebut TKI yang berubah menjadi PMI, selalu ada stigma bahwa mereka ini orang rendahan, orang yang berpendidikan ya rendah, orang yang selama ini menjadi beban bagi negara. Dan stigma ini menjadi mindset di kalangan para pejabat negara, bahkan penyelenggara negara dan bahkan juga masyarakat umum. Nah, ini yang harus dirubah. Yang kedua adalah kejahatan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Bisa dibayangkan bertahun-tahun penempatan ilegal bahkan dalam kendali para sindikat dan mafia. Penempatan ilegal jumlahnya lebih banyak dari penempatan yang resmi yang dilakukan oleh negara. Dan tidak ada satupun dari sindikat ini yang disentuh ya melalui proses hukum oleh negara. Negara seolah-olah kalah. Dan negara tidak berdaya menghadapi para sindikat penempatan ilegal. Yang ketiga adalah praktek ijon rente. Orang bermimpi bekerja ke luar negeri tapi tidak punya modal. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjual harta mereka, mereka menggadaikan surat-surat berharga dari kekayaan keluarga. Dan yang ketiga, cara yang mereka harus tempuh dengan terpaksa, yaitu meminjam uang ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi, yang kemudian bunga yang sangat tinggi ini menghabiskan gaji mereka karena gaji mereka dipotong setiap bulannya. Nah, kalau ini dibiarkan, maka negara sesungguhnya tidak melakukan apapun kecuali lip service, kecuali ya hanya sekedar gimmick. Maka yang negara lakukan di era kepemimpinan saya, satu adalah bagaimana menjadikan PMI sebagai pahlawan, memberikan penghormatan dengan berbagai fasilitas, tapi juga daya dukung regulasi yang benar-benar regulasi ini memberikan kehadiran negara yang berpihak kepada pekerja migran Indonesia. Yang kedua, berbagai fasilitas-fasilitas istimewa untuk memberikan rasa nyaman kepada mereka dan benar-benar mereka mendapatkan perlakuan hormat negara.
Ketiga, saya membentuk Satgas Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal. Saya katakan di tanggal 16 saat serah terima jabatan, BP2MI hari ini menyatakan menabuh genderang perang untuk melawan sindikat penempatan ilegal. No compromise, no negotiation. Ya, tidak ada kompromi dan tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar dengan siapapun. Pak Benny kan berulang kali ya Pak menyebut bahwa ada oknum yang membackingi para sindikat dan mafia penempatan ilegal ini. Apakah memang betul-betul tidak ada sebuah sistem yang betul-betul mendorong untuk melawan mereka secara keseluruhan, Pak? Memberantas bukan hanya sekedar oknum-oknumnya saja, tapi dari memang akar-akarnya dilawan, Pak. Ya, dalam berbagai kesempatan saya sampaikan di ruang-ruang publik, dalam rapat terbatas dengan Presiden, saya sampaikan, siapa oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan yang selalu membackingi sindikat, itu ada oknum TNI, ada oknum Polri, ada oknum dari kementerian lembaga, dan bahkan juga oknum di BP2MI. Nah, problemnya, jika bicara oknum BP2MI menjadi tanggung jawab saya. Ya. Saya juga memberhentikan hampir 30 orang yang bekerja di Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat cawe-cawe ya dalam urusan penukaran uang mata asing ya dan juga pungli ya. Tapi ketika oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan dari institusi lain, tentu di luar jangkauan saya. Itulah yang kemudian saya datang ke Panglima TNI saat itu Pak Andika. Pak Andika memiliki komitmen yang kuat tapi di level bawah menjadi persoalan. Saya datang ke Pak Kapolri, ya ke Pak Sigit. Pak Sigit tentu sebagai Kapolri memiliki komitmen yang sangat kuat, tapi di level bawah menjadi persoalan yang sangat serius. Demikian juga dengan kementerian lembaga. Nah, saya tidak ingin negara ini ya memiliki catatan sejarah yang sangat buruk, dia tidak berdaya dan kalah ya melawan para sindikat dan mafia. Jika itu terjadi maka negara ini tidak dicatat sebagai negara yang sukses, tidak memiliki success story dalam penempatan pekerja migran kita, ya mereka yang disebut pahlawan devisa, pejuang keluarga, tapi hanya mencatat pembendaharaan kasus. Bisa dibayangkan ya, 4 tahun terakhir 114 anak-anak bangsa, 114.000 itu dideportasi karena kehadiran mereka di negara penempatan dinyatakan ilegal. Yang kedua, kurang lebih 2.600 mereka yang dinyatakan meninggal dan kemudian harus dikembalikan ke Indonesia. Jadi satu hari rata-rata 3-4 peti jenazah. Kemudian ada 3.700 ya mereka yang sakit. Ini anak-anak bangsa yang sesungguhnya mereka berangkat ke luar negeri secara ilegal yang mengalami resiko-resiko. Mindset yang buruk yang menganggap mereka orang rendahan, orang yang tidak berpendidikan. Kita harus buka fakta yang sesungguhnya dan itu dimulai di era saya dengan mendeklar bahwa kenapa PMI dianggap sebagai pahlawan, pejuang keluarga. Mereka penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini. Terakhir BI merilis misalnya tahun 2023, sumbangan devisa mereka itu 227 triliun. Sebelum saya masuk masih 157 triliun, kenaikan yang sangat signifikan. Ini pun negara tidak fair karena sumbangan devisa yang dinyatakan terbesar kedua dari PMI ini hanya bersumber dari uang kiriman yang dikirim setiap bulan kepada keluarganya. Tapi kalau dijumlah, ya, diakumulasi dengan pajak yang diberikan PMI melalui barang-barang kiriman mereka ke Indonesia, PMI akan sebetulnya menempati urutan pertama penyumbang devisa terbesar. Nah, ini yang juga negara kurang fair dalam menghitung ya sumbangan terbesar pekerja migran Indonesia. Kalau menghadapi penempatan ilegal, sindikat dan mafia perdagangan orang, sesungguhnya kita sudah punya undang-undang tentang TPPO, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2027. Kemudian ada Perpres turunannya, yaitu Nomor 22 Tahun 2021 tentang penanganan dan pencegahan TPPO. Di hadapan Presiden saya pernah katakan, izin Pak Presiden, kenapa penempatan ilegal ini sulit disentuh oleh hukum selain karena dibackingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Perpres yang Bapak tanda tangani secara pelaksanaan itu mandul. Saya kritik satu poin misalnya, ya di bawah ketua yaitu Menko, ya ada ketua 1, ketua 2, Menko Polhukam, Menko PMK, ketua hariannya ternyata Menteri PPA. Nah, Menteri PPA itu tidak memiliki struktur organisasi hingga di bawah dan juga tidak memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum. Sehingga kritik dan catatan saya ini direspon oleh Presiden dan Presiden mengganti Menteri PPA sebagai ketua harian gugus tugas TPPO oleh Pak Kapolri. Dan sejak Pak Kapolri memimpin, ya terjadi perubahan yang sangat baik ya.
dilakukan penangkapan terhadap beberapa calo dan kaki tangan dari para bandar, walaupun tentu saya belum puas karena belum menyentuh bandar yang sesungguhnya, tekong yang sesungguhnya, dan yang ditangkap ya dan dipenjarakan, diproses hukum baru pada level calo dan kaki tangan. Ya, untuk memantapkan perbaikan yang dilakukan BP2MI terhadap bagaimana meningkatkan kesejahteraan PMI kita, kami dengar ada 9 program kerja prioritas yang dimasukkan dalam rencana strategis BP2MI selama 4 tahun terakhir ini. Nanti kita akan ulas apa saja 9 program itu, Pak Beni, tapi kita simak dulu tayangan berikut ini. Beni Ramdhani dilantik menjadi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI pada 15 April 2020. Tidak menunggu waktu lama, setelah dilantik Beni Ramdhani langsung tancap gas untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia. Sambutan pertama saat serah terima jabatan, Beni Ramdhani menyatakan perang melawan sindikat penempatan ilegal dan akan memimpin langsung peperangan melawan sindikat penempatan ilegal dan perdagangan orang. Pekerja yang mengalami berbagai bentuk eksploitasi, pekerja migran bermasalah baik yang dideportasi, sakit dan meninggal, hingga pekerja yang meninggal di luar negeri dan harus dipulangkan ke tanah air. Tidak hanya menyerukan terobosan yang progresif melalui program nyata dalam menyelesaikan masalah pekerja migran yang kompleks, tapi juga diperlukan sebuah keberanian untuk melindungi para pekerja migran dari ujung kepala hingga ujung kaki, seperti yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Baik pemirsa, di tayangan tadi kita sudah melihat bagaimana langkah kerja nyata BP2MI di bawah kepemimpinan Bapak Beni Ramdhani untuk memerangi berbagai persoalan yang selama ini melanda PMI kita. Pak Beni, apa saja sih 9 program prioritas yang dimiliki oleh BP2MI selama 4 tahun terakhir ini dan realisasinya bagaimana Pak? BP2MI kan punya rencana strategis ya, 5 tahun. Kemudian kita breakdown ke 9 program prioritas. 1 ya, pemberantasan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia, dan ini menjadi program prioritas unggulan ya, dan kita tempatkan di program prioritas pertama. Yang kedua yaitu penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi. Tentu kesiapan birokrasi itu harus dipersiapkan agar birokrasi tidak hanya bekerja berorientasi pada penyerapan anggaran dan juga bisnis as usual. Harus ada inovasi, harus ada kerja-kerja yang responsif, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan yang bersifat terbuka agar publik tahu kehadiran BP2MI benar-benar diorientasikan untuk merah putih, untuk republik, dan juga untuk para pekerja migran dan keluarganya. Kemudian yang ketiga yaitu menjadikan pekerja migran itu sebagai very important person, VVIP. Nah, nanti kita jelaskan ya kebijakan apa saja yang menempatkan PMI benar-benar sebagai orang yang harus diberikan penghormatan yang layak oleh negara, dijadikan sebagai pahlawan dan juga sebagai pejuang keluarga. Yang keempat, modernisasi sistem. Ini pendataan secara terintegrasi. Sebelum saya masuk BP2MI kita tidak punya comment center. Ya. Sehingga dulu jika presiden mengumumkan tentang data pekerja migran Indonesia, berapa banyak yang bekerja di luar negeri, itu selalu beda ya, yang dijelaskan oleh Naker, Kemlu dan BP2MI. Nah, sekarang kita punya comment center, memastikan siapa mereka, berasal dari kampung mana, berangkat kapan, ya dipekerjakan oleh siapa, kemudian mereka bekerja di negara mana, apa pekerjaannya di sana, siapa majikan atau pimpinan perusahaan mereka, gajinya berapa, bahkan titik koordinat mereka tinggal. Nah, ini bagian dari perlindungan negara. Yang kelima yaitu pembebasan biaya penempatan. Di sini negara gagal melaksanakan perintah Undang-Undang 18 2017. Pasal 30 ayat 1 jelas dikatakan bahwa pekerja migran Indonesia itu tidak dapat dibebani biaya penempatan. Tapi hingga hari ini mereka ya harus membayar berbagai kebutuhan yang terkait biaya penempatan. Mereka bayar paspor, mereka bayar visa, mereka mengeluarkan biaya untuk medical check up, mereka mengeluarkan biaya untuk biaya pelatihan, mereka mengeluarkan biaya untuk tiket pesawat. Yang keenam yaitu pembenahan tata kelola penempatan PMI Seabase. Banyak kasus dialami oleh PMI ya di sektor Seabase laut. Tapi ini belum berhasil ya di 4 tahun terakhir kepemimpinan saya, karena ada pihak yang memang ya saya katakan ikut cawe-cawe dalam penempatan PMI Seabase, dan ada ego sektoral yang sangat kuat kementerian lembaga lain yang tidak ingin ini dilepas
ya untuk satu kamar satu pintu melalui Kemnaker misalnya. Yang ketujuh yaitu penguatan skema penempatan PMI dalam rangka peningkatan PMI terampil. Kita ingin mereka yang berangkat ini adalah benar-benar yang memiliki kemampuan berbahasa asing yang cukup. Mereka yang memiliki kompetensi, mereka yang memiliki keterampilan. Nah, dalam skema kami itu ada yang disebut Golden Triangle. Ya, BP2MI, Kemlu, Naker, Pemda adalah unsur negara. Kemudian juga ada unsur yang disebut perguruan tinggi LPK. Mereka yang harus memberikan pelatihan kepada PMI. Kemudian daerah itu harus menjadi kekuatan birokrasi pemerintah di level bawah yang bertanggung jawab menyiapkan SDM. Ya, warga masyarakat yang benar-benar diseleksi dan memenuhi semua dokumen dan perizinan untuk mereka bekerja di luar negeri. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi. Mereka bekerja ke luar negeri itu hak, ya, itu pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27. Tapi kita tidak menginginkan mereka juga berlama-lama dan selamanya bekerja. Satu saat mereka setelah berhasil bekerja, mengumpulkan uang yang cukup, dijadikanlah uang yang cukup menjadi modal usaha ketika mereka pulang kampung. Dan disinilah peran negara untuk memberikan penguatan dan pemberdayaan ekonomi mereka. Makanya kita membentuk Purna PMI, ya, organisasi untuk PMI yang pernah bekerja di luar negeri dengan 3 fasilitasi yang disiapkan. 1, ya, fasilitasi bantuan modal usaha. 2, fasilitasi pemasaran produk-produk usaha mereka. Dan ketiga adalah pelatihan manajemen kewirausahaan. Ya. Menjadikan PMI sebagai warga negara VVIP dari stigma mereka ini adalah warga kelas rendah. Betul. Untuk menjadikan itu, merubah stigma itu menjadi kelas VVIP, apa yang dilakukan BP2MI? Ya, coba dibayangkan ya, kalau dulu kita menyebut TKI, Tenaga Kerja Indonesia, mereka berangkat ke luar negeri dengan harapan yang sangat besar untuk memperbaiki ekonomi, ya, membangun masa depan untuk anak-anak mereka, generasi mereka. Tapi mereka terjebak pada penempatan ilegal. Kemudian juga mereka terjebak pada kejahatan ijon rente dan negara gagal, ya, untuk melakukan proteksi. Tapi tidak boleh kita mengutuk kegagalan kemudian tidak melakukan perubahan. Sehingga saya katakan hidup ini pertaruhan. Ya, tidak ada kemenangan dalam hidup, ya, jika kita tidak menjadikan pertaruhan dalam hidup. Sehingga segala risiko harus kita ambil, kita jadikan mereka pahlawan dengan 1, ya, sebelum berangkat mereka sekarang di karantina. Ya, 1 malam di Hotel Bintang 4 dan itu gratis, disiapkan oleh BP2MI. Kedua, seremoni pelepasan. Dulu kalau mereka berangkat ya berangkat aja kan gitu ya, masing-masing. Saya bermimpi dan ini sudah kita wujudkan, melepas PMI itu harus seperti negara melepas kontingen Olimpiade, kontingen SEA Games. Ya, ada seremoni, ya, mereka disebut duta bangsa. Kemudian setelah itu para pejabat negara, ya, tokoh-tokoh penting dihadirkan. Pekerja duta negara dilepas oleh negara, mewakili republik untuk bertarung dalam perebutan peluang kerja di luar negeri. Bedanya adalah kalau kontingen Olimpiade SEA Games mereka membawa medali, mereka menyumbangkan devisa yang sangat besar. Ya, jadi gaji mereka sebagian justru disumbangkan pada negara. Dan ini sangat luar biasa bagi saya. Nah, fasilitas istimewa kita berikan. Sekarang mereka sudah punya lounge di 8 bandara internasional. Lounge yang tidak kalah dengan lounge milik swasta, bahkan milik Garuda misalnya. Kemudian juga ada fast track, jalur khusus. Jalur cepat di bandara ketika mereka tiba di tanah air maupun saat berangkat. Mereka sederajat dengan official diplomatik. Mereka juga dibekali dengan credential letter. Credential letter. Artinya apa? PMI sekarang sederajat dengan duta besar. Mereka duta bangsa, dia mewakili negara kita. Mewakili Merah Putih, mewakili Republik. Mereka ada di negara penempatan sehingga mereka berhak mendapatkan perlindungan VVIP dari negara. Berarti dari ketika pelepasan, bahkan ketika mereka bekerja sampai pulang, itu treatmentnya juga VVIP ya Pak ya? Ya, itu bentuk penghormatan negara, itu bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada pekerja migran Indonesia. Iya. Tadi Pak Beni sudah menyinggung bahwa salah satu persoalan yang dihadapi oleh PMI kita persoalan ijon rente. Pak. Kita ingat bagaimana Pak Beni juga waktu itu pernah melakukan sidak begitu ya, mendatangi sebuah gudang yang ternyata banyak sekali barang-barang PMI yang tertahan di situ. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal itu Pak, bagaimana sebetulnya perjuangan BP2MI untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi para PMI kita. Tapi kita simak dulu tayangan berikut ini. Pada 4 April,
5 Juni, dan 6 Juli 2024, Benny Ramdhani bersama rombongan BP2MI melakukan sidak ke gudang penyimpanan barang di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, di mana banyak barang-barang milik para pekerja migran Indonesia yang tertahan dan tidak bisa keluar karena aturan Permendag nomor 36/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Melihat banyaknya barang milik pekerja migran yang bahkan telah tertahan hingga berbulan-bulan ini, Benny Ramdhani geram dan marah besar serta berjanji akan membawa masalah ini ke Presiden Joko Widodo dan berharap adanya relaksasi pajak agar para pahlawan devisa ini bisa menikmati hasil keringat mereka yang mereka bawa untuk keluarganya di tanah air. Kami lanjutkan kembali, pemirsa. Pak Benny, belum lama ini kan Bapak melakukan sidak ke gudang Bea Cukai ya Pak, dan ternyata banyak sekali barang-barang PMI kita yang tertahan di situ. Itu cerita lengkapnya bagaimana ya Pak bisa tertahan begitu? Ya, saya ingat ya tanggal 3 Agustus saya bertemu dengan Presiden dalam ratas yang beliau pimpin. Saya menyampaikan usulan kepada Pak Presiden. Pak Presiden sebagai bentuk kehadiran negara, penghormatan kepada pekerja migran Indonesia sebagai penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini, maka selayaknya negara memberikan perhatian khusus dalam bentuk relaksasi. Satu, kami usulkan waktu itu agar barang-barang kiriman PMI yang masuk ke negara kita, awalnya saya minta itu ada relaksasi pajak atau pembebasan, tapi jika tidak pembebasan maka ada pengurangan biaya atas apa yang menjadi kewajiban dan dibebankan kepada PMI. Kedua, termasuk handphone. Nah, handphone selama ini kan harus bayar dan registrasi email. Disetujuilah untuk handphone 2 bebas. Tapi ada yang ketiga permintaan saya yang sampai hari ini juga itu belum dilakukan oleh negara. Agar PMI memiliki ya atau menjadi bagian dalam program ya perumahan murah bersubsidi. Selama ini kan prajurit TNI bisa, ASN bisa mendapatkan rumah murah bersubsidi. Kenapa PMI tidak? Untuk apa mereka bekerja? Untuk apa mereka menabung? Salah satunya adalah mimpi mereka untuk memiliki rumah masa depan untuk keluarga mereka, ya, untuk istri anak mereka. Nah, inilah yang kemudian disubsidi oleh negara. Prinsipnya Presiden oke, ya, tapi pelaksanaan di lapangan secara teknis bahkan dan siapa yang harus mengeluarkan regulasi yaitu Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Keuangan. Tiba-tiba keluar Permendag nomor 36 tahun 2023 kalau tidak salah tentang barang kiriman. Nah, Permendag ini menurut saya ya ini Permendag yang dolim ya yang merepresentasi negara yang jahat kepada rakyatnya karena justru mempersulit masuknya barang-barang kiriman PMI dan juga keluarnya barang-barang PMI untuk tiba di keluarga mereka. Dari informasi yang berkembang, pengaduan, ya, baik kemarahan, bahkan tangis PMI, saya akhirnya memutuskan untuk sidak. 3 kali sidak. Saya temukan di gudang-gudang Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kemudian Tanjung Perak Surabaya, ribuan dos ya barang kiriman PMI tertahan. Di situ saya terpukul, saya nangis dan saya memeriksa langsung. Bagaimana barang-barang kiriman PMI, baju-baju bekas, makanan, mainan untuk anak, kado-kado istimewa itu berceceran di lantai dari setiap gudang yang saya temukan di sekitar Pelabuhan Tanjung Mas dan Tanjung Perak. Disitulah saya bereaksi. Ya, saya katakan negara gagal dalam memberikan pelindungan dan memberikan penghormatan dan kemudahan. Yang lebih menyakitkan, itu banyak mainan anak dan kado ulang tahun yang harus diterima di hari istimewa anak-anak mereka itu juga tidak diterima di hari istimewa. Saya menangis dengan satu ibu ya PMI, Pak Benny. Saya bekerja 12 tahun di Hong Kong. Baru pertama saya disebut pembohong oleh anak saya. Hanya karena saya menjanjikan untuk memberikan hadiah ulang tahun. Dan hadiah ulang tahun itu saya kirim. Tapi karena kebijakan Permendag tadi yang mengakibatkan barang tertahan di pelabuhan-pelabuhan, kemudian saya harus dicap sebagai seorang pembohong oleh anak saya sendiri. Poin di mana Pak dari Permendag itu yang akhirnya membuat barang-barang itu tertahan? Ya, sesungguhnya kecurigaan negara, kecurigaan aparat yang menganggap bahwa barang kiriman ini sebagai barang untuk berbisnis. Saya katakan kepada mereka, sejak kapan negara ini ya harus mencurigai rakyatnya sendiri?
para founding father mendeklarasikan negara ini, memproklamirkan negara ini untuk mensejahterakan rakyatnya, membahagiakan warga negaranya, bukan untuk mempersulit. Bahkan tidak ya dibentuk negara ini untuk jolim kepada setiap warga negara dan rakyatnya. Ini kejahatan negara yang tidak boleh ditolerir, dan karena itu saya marah. Saya bereaksi keras. Dan alhamdulillah ya ini sampai kepada Presiden. Kemudian 1 minggu kemudian saya diundang rapat oleh Pak Menko Erlangga. Pak Zulkifli juga hadir, kemudian mewakili kementerian lembaga, dan diputuskan Permendak itu dicabut. Dan alhamdulillah ya ini adalah kemenangan pekerja migran Indonesia, kemenangan rakyat atas kejoliman sistem, kedoliman regulasi yang diciptakan oleh negara. Pak Ben, terakhir sudah banyak sekali kita dengar perubahan, transformasi yang dilakukan PP2MI selama 4 tahun terakhir. Tapi tentu saja masih ada room of improvement, apalagi yang bisa diperbaiki, dilakukan lagi ke depan. Harapan Pak Beni apa Pak untuk BP2MI? 270.000 ya angka penempatan setiap tahun menurut saya belum cukup. Karena peluang kerja ke luar negeri itu rata-rata per tahun 300 sampai 1 juta. Ini belum terpenuhi. Ya. Belum ada kolaborasi yang sungguh-sungguh terjegal pada ego sektoral masing-masing kementerian lembaga yang menghambat kita bisa memenuhi peluang kerja di luar negeri. Bahkan ya negara melakukan kejahatan lain selain 3 kejahatan sebelumnya. Selama ini kita selalu menggunakan diksi pasar kerja. Saya marah karena kita tidak sedang berbisnis untuk rakyat kita, apalagi negara berbisnis dengan masyarakatnya. Pasar kerja kita ganti dengan peluang kerja. Kemudian negara selalu menggunakan diksi bisnis proses. Nah ini juga kata-kata atau diksi yang saya lawan. Bisnis proses ya kita ganti dengan alur proses. Nah, yang kedua, penempatan ilegal yang tentu sindikatnya harus disentuh oleh hukum, harus ada efek kejut, efek jerak. Sehingga saya katakan ada 4 hal yang harus dilakukan untuk memerangi kejahatan penempatan ilegal. 1, sosialisasi yang masif. 3, diseminasi informasi yang aktif. 3 yaitu pencegahan yang progresif. Dan 4, penegakan hukum yang revolutif. Nah ini yang belum sungguh-sungguh, dan ini tawaran yang diberikan oleh BP2MI. Kemudian saya menawarkan kepada Wapres agar ada dana abadi untuk pekerja migran Indonesia. 1, ketika PMI bekerja di luar negeri, jangan pernah ada masalah kepada satu manusia pun, anak atau keluarga PMI yang tidak bisa dirawat di rumah sakit karena biaya rumah sakit mahal. Tidak boleh terjadi kepada satu manusia pun, anak bangsa, anak dari keluarga PMI yang tidak bisa sekolah karena biaya sekolah mahal. Nah sehingga baik masalah kesehatan, masalah pendidikan, PMI dan keluarganya itu benar-benar dijamin oleh negara melalui dana abadi yang disiapkan oleh pemerintah. Harus ada dana khusus pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Termasuk yang terakhir yang belum berhasil kita perjuangkan adalah bagaimana PMI dibebaskan dari seluruh biaya penempatan, dan ini adalah perintah Undang-Undang 18 2017, negara melakukan pembangkangan atas perintah undang-undang ini. Saya mengambil inisiatif mengeluarkan peraturan badan 09 2000 yang perban ini ya dengan kita beri judul pembebasan biaya penempatan. Tapi prakteknya kan harus ada daya dukung negara. Sehingga itulah saya inginkan PMI tidak boleh lagi dibebani biaya penempatan. 30 juta per PMI dikali 270.000 setiap tahun itu hanya 8,2 triliun. Tapi PMI memberikan ya kepada negara 227 triliun. Banyak sekali harapannya Pak. Api perjuangan tidak boleh padam ya Pak, harus terus menyala. Mudah-mudahan kita juga titipkan di pemerintahan baru nanti bisa lebih baik lagi dari pemerintahan ini, supaya kita bisa merasa bahwa negara itu benar-benar hadir buat PMI. Terima kasih Pak Beni atas waktunya bersama kami. Thank you. Pemirsa, sebagai pahlawan devisa, negara sudah semestinya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan menyediakan fasilitas istimewa bagi para pekerja migran Indonesia. Negara harus menyediakan pelayanan yang mudah, bukan menyulitkan, pelayanan yang murah, bukan memberatkan, dan pelayanan yang cepat, bukan melambatkan. Semoga BP2MI terus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia agar mereka bisa kembali pulang dengan selamat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.